yang akun yang di bawah ini. Kita tekan Alt di keyboard, Selamat kita geser. siang nih teman-teman Ini klinikku. juga sama, Kita kita geser podcast, ke nggak bawah, podcast sih, kayak ngobrol aja kita sih. geser. Ngobrol-ngobrol singkat aja nih Oke, itu sama bisa. dokter, salah Oke, satu terus ini dokter kita yang bikin sejajar standby juga kira-kira. buat klinikku. Itu Oke, kalau ada udah kayak dokter gini, Faudila sekarang Novita kita Ladina, tambahkan link Ladiana. yang tadi udah Kan kita dok ya assign. namanya dok? Kita tekan add, Ladiana. image. Ladiana, Oke. oke. Ladiana. Oke deh. Nah, di sini Ini kita browse. mau nanya dulu dok, apa Kita kabarnya balik ke dok? layout yang ini. Omikron makin Kita oke kan? luar biasa. Oke, Kondisi gimana di dok? sini kita oke. Kalau tampilannya kecil, kita klik kanan. Kita pilih Sejauh ini transform, sih kita pilih hari vivid ini screen. saya isolasi hari ke-7 hari ini. Oke. Memang lumayan ya, di tempat kerja itu udah 25% teman-teman udah kayak bola pingpong kalau di tempat kerja saya. Oh. Sejauh ini sih gejala udah lumayan berkurang sih, alhamdulillah baik hari ini. Oke nih dok, dokter tadi menyinggung soal gejala. Nah ini aku dapat informasi nih dari teman-teman aku juga, kayaknya katanya itu gejalanya Omikron itu sama kayak influenza ya dok? Benar nggak sih dok? Iya, secara gimana ya? Secara Omikron, Delta ataupun Alpha, gejalanya hampir sama sebenarnya kayak gejala influenza biasa. Lebih seringnya itu teman-teman akan demam, flu, batuk, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala, itu lebih sering akan terjadi. 85% pasien akan mengalami hal itu gitu. Cuma per masing-masing varian memang punya ini ya, kayak ciri khasnya. Dulu mungkin waktu zaman-zaman Alpha ataupun Delta, teman-teman lebih sering ngerasain penciuman, hilang perasa, itu lebih dominasi. Jadi kalau misalnya Omikron ini hilang penciuman atau perasa itu kurang mendominasi. Justru 85% pasien akan datang dengan sakit tenggorokan. Demam, flu, sakit tenggorokan. Jadi gejala terseringnya sekarang itu demam, batuk, flu, sakit tenggorokan. Jadi memang kalau dibilang mirip dengan gejala influenza yang lainnya, common cold atau ISPA, itu memang mirip karena cara paling sering pasien akan datang dengan gejala itu. Oke. Menarik sih, menarik. Oke nih dok. Ini kan gejalanya nih sama nih dok. Kita kan bener-bener kayak susah nih bedain nih, dia itu beneran influenza atau emang kena Omikron gitu kan. Nah itu cara pertama kita tahu nih, selain PCR test dan antigen, itu gimana dok? Buat bener-bener make sure, oh ternyata dia influenza, oh ternyata dia Nah, itu tadi. Kita nih COVID nggak ya gitu ya. Ya, karena memang kan gejala seperti common cold ya, seperti influenza sebenarnya. Paling nanti ada gejala-gejala tambahan kayak mual muntah, diare, sakit kepala, kelelahan, segala macam. Tapi ada harus yang perlu digarisbawahi. Misalnya fasilitas, mungkin kalau di daerah-daerah perkotaan fasilitas PCR dan udah menjamur ya, udah lumayan banyak, di setiap titik bisa ditemuin. Tapi kalau kita yang di pelosok-pelosok yang labnya cuma ada di pusat kota atau segala macam, tapi penasaran nih, ini gejala ke COVID apa enggak sih? Sebenarnya ini yang harus digarisbawahi. Dalam 2 atau 14 hari sampai 14 hari terakhir, itu ada kontak erat nggak dengan pasien yang terkonfirmasi probable. Jadi pasien dengan gejala dan sedang menunggu hasil, itu probable misalnya. Kontak erat nggak? Apa yang disebut kontak erat? Ketemu tatap muka sama pasiennya yang konfirmasi selama 15 menit, itu kita masuk kontak erat. Bersalaman, kontak erat. Terus bekerja dalam satu ruangan dengan ventilasi yang tertutup, itu kontak erat masuknya. Atau nakes misalnya, atau teman-teman paramedis deh, yang nggak hanya kesehatan, paramedis yang memang ikut serta memberikan perawatan dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi, itu kita masuknya kontak erat. Itu pertama. Ada gejala 2 sampai 14 hari setelah ada kontak erat dengan pasien terkonfirmasi. Jangan pikirin ini common cold, jangan pikirin ini ISPA, jangan pikirin ini, langsung pikirkan itu ke COVID. Kalau ada fasilitas kesehatan yang bisa untuk tes antigen minimal,
silahkan dites gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, gejala muncul 2-14 hari habis pergi ke daerah yang tinggi penularannya. Kata saya selalu tanya nih, kalau ada pasien yang suspek atau pasien yang katakanlah pasien ini suspek, pasti kita dari luar kota nggak? Di luar kota nggak hanya harus dari Jogja, Bandung, dia berpindah kota dari misalnya Bekasi tapi habis dari daerah Jatinegara, itu kan luar kota ya. Iya. Jatinegara yang notabene Jatinegara ini tingkat daerah penularannya lumayan tinggi, atau dari Bekasi habis dari Tebet yang 95%-nya kalau nggak salah udah zona merah gitu. Tebet itu kan ke dalam langsung pikirkan kalau ada gejala, pikirkan ke arah sana, atau bertempat tinggal di daerah yang tinggi penularannya, salah satunya Jakarta tinggi, atau tadi yang saya bilang beraktivitas, melakukan aktivitas yang beresiko, salah satunya berkerumun, habis ketemu teman-teman, nongkrong-nongkrong, walaupun pakai masker tapi kita berkerumun, tidak ada jaga jarak dengan lainnya, atau mungkin bekerja yang dengan ventilasi kantor kan kita nggak bisa nggak bisa memastikan ventilasinya bagus atau enggak. Ruangan ber-AC itu lumayan tertutup. Nah, itu ventilasi yang kurang bagus, ventilasinya kurang terbuka. Atau bertemu banyak orang tiap hari. Ya, Mas Adit mungkin kan orang tiap hari. Atau selain nakes kan kayak polisi, teller bank, itu kan banyak bertemu orang tiap hari ya. Iya. Itu juga bisa kita masukkan ke sana. Selain nakes ya. Jadi, kalau ada kontak erat, habis pergi ke tempat daerah yang lumayan penularannya tinggi, atau melakukan aktivitas beresiko, berkerumun, ketemu banyak orang, itu kalau 2-14 hari setelahnya ada gejala, lebih baik kita pikirkan langsung ke COVID, entah itu Omikron atau bukan, kita pikirkan itu ke COVID, testing segera, dan isolasi. Karena ini banyak yang di masyarakat adalah kita tahu bergejala, tapi kita tidak gitu. isolasi. Iya, tapi ya udahlah nanti hilang sendiri gitu kan. Betul, apalagi yang kita tahu ya, Omikron kan memang gejalanya relatif ringan dibanding Delta ya. Common banget gitu kan. Jadi teman-teman di luaran sana lebih banyak, ya udah vaksin nih 2 kali, bahkan udah 3 kali vaksin, saya pakai masker, nggak bakal ketularannya batuk pilek. Ya ini batuk pilek biasa, masuk angin atau apa gitu. Padahal sebenarnya kalau di testing bisa positif. Termasuk juga pulang kerja sakit tenggorokan. Kalau difikirkan secara awam ya sakit tenggorokan biasa, saya habis ngopi siangnya soal ngopi dan makan seafood. Tapi ternyata pas saya coba antigen pulang kerja ternyata positif gitu. Nah, itu yang sebenarnya titik lengah kita tuh di situ. Kalau dulu Delta memang orang sangat-sangat aware karena dalam 2-3 hari saturasi turun. Masuk ICU gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillahnya memang tidak semenakutkan itu ya. Makanya itu titik lengah kita jadinya di sana gitu. Tapi ini Dok, ini kan karena gejalanya bener-bener kayak disepelein itu, ini malah bukannya jadi bahaya ya Dok. Maksudnya ini penyebaran cepat banget nih, aku lihat di detik.com dimanapun itu, di Jogja itu sampai 1000 kasus sehari. Itu luar biasa banget, itu 1000 kasus sehari. Wow, kita juga agak aware, dia aja yang maksudnya dia yang bukan di daerah metropolitan aja segitu kencengnya gitu Dok. Makanya nih agak sebenarnya jadi concern tersendiri nggak sih buat dokter juga, mungkin ada beberapa omongan buat teman-teman kayak ya udahlah ini walaupun ini sepele tapi ya tolonglah gitu untuk paling tidak menjaga diri buat orang lain juga gitu. Betul. Sebenarnya gini, Omikron ini kan pertama kali dideklarasikan oleh WHO itu di November 2021. Langsung concern ya, jadi case concern sama WHO-nya. Jadi memang harus benar-benar kita harus concern di sana. Karena memang studi menyebutkan dia variannya lebih cepat dari Delta. Ada saya pernah baca tuh 70 kali lebih cepat dari Delta. Dan memang kalau Mas Adit bisa lihat graf kasus per harinya hari ini, itu kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu
lihat grafik kasus itu udah kita belum sampai gelombang, tapi kasus harian kita sudah sampai di titik di mana deltanya paling tinggi dulu. Waduh. Jadi grafiknya udah sama dengan grafik delta pada saat dia paling tinggi. Jadi kita belum sampai di titik gelombang tertinggi, tapi kita udah sama tingginya sama titik puncaknya delta. Saking menyebarnya lumayan cepat ya, 70 kali lebih cepat dari delta. Itu pertama. Memang penyebarannya masih sama dengan droplet ya. Cara kita batuk, kita bersin, orang yang terkonfirmasi itu bisa menyebarkan virus. Tapi memang yang saya sebutkan sekali lagi, titik lemah kita adalah kita nol kasus ya per hari kemarin. Nah, itu yang sempat bikin teman-teman jadi renggang nih, waspadanya. Udah nih aman. Udah mulai masker jadi males, jaga jarak udah mulai males, ngumpul jam 12 malam vaksin pun jadi sering nongkrong, bahkan sekarang kan bioskop pun nggak tutup ya. Kalau dulu kan sekolah bioskop tutup nih. Sekarang justru sekolah, bioskop, dan tempat-tempat pembelanjaan belum ada yang tutup kalau setahu saya. Malah kemarin ada beberapa tempat yang masih PTM ya, pertemuan tatap muka. Padahal sebenarnya sekolah ini termasuk klaster nih. Wah, ya bahaya sih. Klaster utama. Kemarin waktu saya masih masuk kerja, itu sehari itu bisa satu kelas dicek swab, memang temennya ada yang positif kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu faktor pendukung penyebarannya lumayan cepat gitu ya. Juga kemarin dari 25% naik lagi jadi 50%. Jadi kayak WFO masih dijalankan. Masih ada beberapa kantor yang masih WFO ya, setahu saya. Terus sekolah masih ada yang PTM. Itu sebenarnya juga salah satu faktor bab si Omikron ini masih merajalela ya di mana-mana. Bahkan cenderung naik nih gitu. Walaupun tadi pagi saya baca berita kata pemerintah grafiknya sudah melandai, tapi kita belum ada di titik puncak gelombangnya sama sekali kayak gitu. Jadi ya sendiri yang harus aware, apalagi kalau di rumahnya ada lansia atau penyandang komorbid, itu kita benar-benar harus aware. Masker tetap harus dipakai, grade masker, kalau pakai masker medis, di luarnya dilapisin masker kain boleh, pakai KF94, 95, KN95 boleh, jaga jarak, jangan berkerumun, walaupun teman-teman ngajak nongkrong, ngajak main-main sana-sini, liburan apa segala macam, dihentikan dulu kegiatan-kegiatannya, lebih baik di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau nggak perlu keluar, walaupun udah vaksin yang ketiga pun jangan lengah ya, karena kita nggak tahu nih teman yang tidak ada gejala, ternyata dia positif COVID, menyebarkan ke teman-teman yang lain, kita nggak ada yang tahu. Hindari tempat-tempat dengan ventilasi tertutup, bisa ventilasi itu benar-benar harus bagus ya, udara keluar masuknya harus bagus, sama pola hidup yang sehat, olahraga, makan teratur, putih minimal 2 liter sehari, itu udah harus aware dengan diri sendiri sih, karena di kondisi pandemi yang seperti tidak berkesudahan ini, memang kita harus aware dengan diri sendiri, karena dimulainya harus dari diri sendiri. Pakai masker sih yang terpenting, apalagi di kantor. Ngerasa safe di kantor, buka masker, ngobrol, makan bareng, itu sebenarnya nggak boleh. Karena merasa saling kenal nih, aku kenal sama dia, ya udahlah gitu kan, jadi kayak oke, gitu. Ya udah. Nah, ini lagi dok, tadi kan juga disinggung sama dokter. Kalau misalnya komorbid, kenapa dok? Maksudnya kenapa para lansia ataupun pasien-pasien yang punya komorbid itu lebih rentan? Aku juga lihat sih tadi beberapa dari Kemenkes itu kayaknya pasien yang terpapar sekarang ini tuh 75% dia punya komorbid. Itu kenapa sih dok? Itu kenapa komorbid itu sangat mempengaruhi terpapar atau tidaknya? Jadi gini, lansia itu pasien yang orang-orang di atas 60 tahun.
dari segi fungsi organ ataupun sistem kekebalan tubuhnya memang sudah menurun karena terus usia ya, boleh dibilang tergerus usia. Jadi memang secara fungsi organ sama daya tahan tubuhnya berkurang, baik penyakit penyerta ataupun tidak, sistem kekebalan tubuhnya akan sering berkurang. Seiring berjalannya waktu, daya tahan tubuhnya akan berkurang. Sama seperti pasien-pasien yang punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Taruhlah penyakit yang paling sering di Indonesia itu adalah diabetes sama hipertensi darah tinggi. Sama prinsipnya, pasien-pasien komorbid ini, walaupun bukan lansia, usia masih 50 tahun, itu kan kita tidak kategorikan ke lansia ya. Tapi secara fungsi organ, pasien-pasien dengan komorbid ini, walaupun cuma hipertensi, ataupun walaupun cuma diabetes atau gula darah, itu mereka secara fungsi organ memang sudah terganggu. Fungsi organ mereka dengan baik. Secara otomatis, membuat daya tahan tubuh mereka juga menurun dibanding yang sehat. Pernah dengar kalau orang penyakit diabetes itu sering diare, sering demam, itu karena memang tahanan tubuh mereka kurang bagus dibanding kita yang masih sehat ya. Itu komorbid lain misalnya pasien-pasien autoimun, HIV, lupus dan lain-lainnya, itu kan mereka juga secara harfiahnya mereka daya tahan tubuhnya memang turun juga karena memang sistem kekebalan tubuh mereka yang tidak bagus gitu. Kalau sama seperti halnya diabetes sama hipertensi, sistem organ yang bagus akhirnya membuat daya tahan tubuh mereka yang lebih rendah dibanding orang-orang yang sehat seperti kita yang nggak punya komorbid kayak gitu. Makanya kenapa kok ini lebih rentan, sistem organ yang kurang bagus berefek dengan sistem kekebalan tubuh yang kurang bagus, dia terinfeksi, reaksi tubuhnya terhadap infeksi si COVID ini ataupun infeksi yang lain akan lebih 3 kali lebih parah dibandingkan kita yang tidak punya komorbid gitu. Harusnya hanya demam batuk pilek biasa, ini tambahan gejala lain seperti tadi yang saya sebutkan, ada sesak nafas dan segala macamnya. Makanya pemerintah atau Kemenkes itu tidak memasukkan salah satu syarat isoman itu tidak mempunyai komorbid. Kenapa? Kalau punya komorbid itu harus ada pengawasan dokter secara langsung. Pengawasan dokter secara langsung itu di rumah. Karena mereka special case dengan daya tahan tubuh mereka yang kurang bagus itu, kita harus observasi secara mana keadaannya. Oke, jadi secara di bawah boleh juga dibawahi bahwa kalau memang pasien itu punya komorbid, ya lebih baik jangan isoman di rumah gitu ya dok ya. Lebih baik harus ada yang menangani juga, ngawasin juga gitu. Karena resikonya 3 kali lebih bahaya gitu. Ya betul. Oke, kalau untuk isomannya sendiri nih dok, ini kan aku sih dengarnya kayaknya cuma seminggu atau 6 hari, beda sama dulu kan kalau varian Delta itu 2 minggu. Itu sebenarnya apa sih dok yang mempengaruhi hal itu? Ya mungkin pertama vaksin, kan setelah vaksin itu ada nggak sih yang mempengaruhinya lagi dok? Setelah vaksin ada pengaruhnya atau enggak? Enggak, setelah sebenarnya gimana mas? Maksudnya itu gini dok, kan jangka waktu si isoman ini kan beda-beda nih dok ya antara varian Delta dengan Omicron gitu. Nah itu pengaruhnya apa sih dok gitu? Yang jadi faktor utama dari perbedaan itu tuh apa nih dok? Sebenarnya isolasinya secara prinsip mereka sama. Mau di varian apapun, COVID ini secara prinsip sama. Jadi saat kita isolasinya itu, isolasi mandirinya ya, pada saat pasien terkonfirmasi itu, katakanlah hari ini saya swab, setelahnya atau besok itu positif. Berarti besok itu hari pertama saya isolasi. Jadi hari per hari kita swabnya itu ham-ham belum terhitung isolasi. Nanti terhitung isolasinya setelah H+1 setelah swab. Swab dengan positif konfirmasi positif PCR ya.
kayak gitu. Nah, nanti kriterianya itu balik lagi ada gejala atau enggak pasiennya. Ada gejala atau biasa kita sebut asimptomatik, pasien bisa isolasi mandiri di rumah dengan catatan bukan lansia, tidak punya komorbid, ada fasilitas saturasi oksigen di rumah dengan saturasi oksigennya di atas 95%, itu kita bolehkan untuk isolasi di rumah. Asimptomatik, tidak ada gejala atau gejala ringan. Gejala ringan paling yang kayak saya sebutkan tadi, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan tadi. Nanti kalau tidak salah kita ada program dengan Kemenkes ya, yang nanti Kemenkes tuh akan WA pasien yang positif. Nanti di sini ada telemedicine, termasuk klinik kita juga masukkan ya telemedicine Kemenkes itu nanti buat pemantauan. Itu pertama. Atau kalau misalnya pasiennya biasanya ada juga yang lapor ke puskesmas, jadi nanti pemantauannya oleh dokter di puskesmas kayak gitu. Pasti diarahkannya sama. Kalau tidak bergejala, itu akan diminta untuk isolasi di rumah selama 10 hari sejak terkonfirmasi COVID. Kalau tidak ada gejala, 10 hari isolasi. Setelah isolasi 10 hari, tidak perlu lagi tes swab PCR atau antigen. Jadi dalam 10 hari ini tidak ada gejala, selesai isolasi 10 hari dinyatakan sembuh, dinyatakan selesai isolasi. Itu untuk pasien yang tidak ada gejala. Kalau pasien dengan gejala ringan, batuk pilek tadi, itu isolasi 10 hari ditambah sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala. Teman-teman yang tidak ada gejala tadi dalam 10 hari isolasi setelahnya selesai dan dinyatakan sembuh. Tapi kalau pasien dengan adanya gejala, dari itu dievaluasi nih sama dokter telemedicine-nya atau sama dokter puskesmasnya. Masih ada gejala nggak setelah 10 hari ini? Kalau dalam 10 hari masih ada gejala, tambah masa isolasinya. Sampai terhitungnya isolasinya tidak ada gejala. Misalnya udah isolasi 10 hari. Hari ini udah nggak ada gejala mulai hari ini. Padahal ini hari ke-10 nih. Harusnya kan besok isolasi. Tapi ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi masa isolasinya Mas Adit nambah 3 hari. Gitu. Jadi kurang lebih sekitar 13 sampai 14 hari kalau untuk pasien bergejala gitu. Berarti hampir sama lah ya gitu kan. Aku juga yang varian Delta kemarin sempat kena juga itu 2 minggu. Cuma yang aku jadi concern ini apa tuh namanya, setelah post COVID-nya itu loh, post COVID-nya itu kan kadang kan kita ada beberapa yang post COVID-nya itu mereka masih batuk, masih apa, kadang tenggorokan masih sakit, gitu kan. Tapi di tes antigen itu dia udah negatif gitu. Nah, itu lebih baik gimana dok ya? Lebih baik kita, oh ya udah kita di rumah lagi aja kalau masih ada batuk segala macam, atau ya udahlah udah negatif gitu. Nanti balik biasanya kan teman-teman pasien akan diminta untuk ini ya, apa namanya, konsultasikan lagi sama dokter. Kalau si gejala dari gejala darah sama ada pemeriksaan darahnya, nanti kan ada dilihat di sana. Kalau memang masih batuk yang disebutkan long COVID nanti dievaluasi sama dokternya. Kalau memang ini sudah layak untuk dari pemeriksaan darah dan ronsennya sudah berarti memang sudah dinyatakan sembuh. Itu yang disebut long COVID tadi, masih batuk-batuk terus-terusan kayak gitu. Karena tidak disarankan untuk antigen PCR. Kenapa? Pertama, antigen itu sudah tidak sudah tidak mumpuni untuk evaluasi. Dia pemeriksaan untuk evaluasi pertama. PCR pun seperti itu. Karena probabilitas untuk positifnya masih ada kalau PCR. PCR itu masih bisa positif 3 sampai 3 bulan setelah pasien terkonfirmasi. Kenapa? PCR itu dia mana virus yang aktif, mana virus yang sudah mati. Jadi dia misalnya gini, ada 1 ekor virus lah kita bilang. Dalam masnya udah sembuh nih padahal. Terus habis itu PCR-nya masih positif. Padahal itu sebenarnya yang diambil sama spesimennya adalah buntut virusnya, bangkai virusnya.
Makanya hasil PCR-nya masih positif. Makanya evaluasi kesembuhan atau evaluasi isolasi itu dari gejala, dari darah, sama dari ronsen. Nah, itu nanti yang menyatakan, oh iya, ibu udah sembuh nih, udah selesai isolasi atau enggaknya, itu nanti dari dokter yang akan evaluasi dari situnya. Gitu. Jadi udah kalaupun udah terpapar sebenarnya tes PCR atau antigen tuh nggak jadi acuan lagi gitu kan, walaupun punya gejala gitu. Betul. Karena dia masih bisa positif walaupun ini. Nah, ini Dok, untuk penanganannya Dok, terakhir aja sih Dok. Gitu. Untuk penanganannya itu ketika kita terpapar ini ada makanan-makanan tertentu nggak sih Dok? Maksudnya yang mesti dihindari atau yang mesti dikonsumsi gitu Dok. Kadang kan beberapa orang masih suka ini nih, masih suka rancu nih setelah varian Delta terus ke Omikron masih ya udah minum susu beran-beran aja ntar juga sehat gitu kan. Itu maksudnya ada spesifikasi khusus nggak sih Dok buat sampai makanannya? habis waktu itu ya. Iya itu kan. Sekarang juga masih ada beberapa sih teman saya yang terpapar juga masih minum susu beran gitu. Makanya yang jadi pertanyaan tuh sebenarnya ada spesifikasi khusus nggak sih Dok buat makanan-makanan tertentu gitu Dok untuk dikonsumsi? Sebenarnya enggak sih, enggak ada makanan yang ini makanannya naikin atau mencegah Omikron, ini makanannya negatif COVID, nggak ada. Balik lagi, makan apapun yang mau dimakan, nggak ada pantangan, nggak ada spesifikasi apa. Rasanya itu makanan sehat, istilahnya kalau kata anak-anak sekarang sehat lah ya. Misalnya pengen makan apapun boleh. Pantangan nggak ada harus makan ini, harus makan itu, nggak harus sih, harus makan, harus minum susu yang laris banget itu juga enggak. Jadi memang tidak ada spesifikasi makanan apapun. Saya cuma nyaranin banyak minum air putih karena itu lumayan sih ininya, imunnya. Dan apapun makan boleh. Selagi hati senang, imun naik, Omikron cepet hilang kok dari badan gitu. Berarti nggak ada makanan khusus ya. Ya udah kalau emang mau makan ini makan silakan makan aja gitu. Yang penting kan nggak ada, ya nggak spesifik banget sih sebenarnya. Soalnya kan ada beberapa kayak teman-teman aku tuh kayak makan buah ini aja cepat ini gitu kan. Mereka pikir aduh kok jadi kayak terspesifikasi gitu kan, kasihan juga mereka. Nggak ada yang spesifik. Iya. Kasihan mereka yang pada nggak doyan, cuma musim-musim makan ini. Kasihan yang kasihan juga mereka gitu kan. Harus beli itu. Iya kan gitu. Makanya. Gak ada sih, nggak ada. Yang penting banyak minum air putih aja. Oke, memang air putih itu air paling sakti udah, emang apapun minum air putih diperbanyak aja ya. Oke Dok, segitu aja nih Dok ya. Waduh terima kasih banget nih Dok nih, udah mau menyempatkan waktunya nih. Dokter masih isoman berarti dokter itu? Aku masih sampai hari Jumat. Oh iya. Semoga cepat lekas sembuh deh Dok ya, biar bisa beraktivitas lagi, biar bisa melayani masyarakat Indonesia lagi. Amin. Terima kasih banyak Dok ya untuk waktunya Dok. Amin. Sama-sama Mas. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat ya, bismillah. Biar pada sehat aja. Oke, terima kasih Dok ya. Selamat sore Dok. Oke.